Nah, hai teman-teman, kenalin kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akuntansi. Nah, simpelnya, akuntansi itu adalah sebuah catatan mengenai tentang informasi keuangan. Untuk bagian-bagiannya, lanjut aja ke Seth. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian akun, kelompok akun harta lancar, harta tetap tidak berwujud. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian akun dalam akuntansi. Yaitu media untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua yaitu harta lancar. Harta lancar dalam akuntansi adalah aset atau kekayaan perusahaan yang dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu harta tetap atau aktiva tetap dalam akuntansi adalah harta berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi perusahaan, bukan untuk dijual, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, yang terakhir yaitu aset tetap tidak berwujud atau intangible fixed assets adalah aset non fisik yang dimiliki suatu perusahaan dan memiliki nilai jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari pengertian tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh akun dalam akuntansi. Contoh yang pertama yaitu contoh harta lancar. Contoh harta lancar meliputi uang tunai, investasi jangka pendek, persediaan utang, dan lain-lain. Yang kedua, contoh harta tetap meliputi yaitu tanah, bangunan, kendaraan operasional, perusahaan peralatan kantor, dan peralatan toko. Nah, yang ketiga yaitu contoh aset tetap tidak berwujud, meliputi yang pertama hak paten, merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, lisensi, goodwill, kontrak atau perjanjian hukum, hibah pemerintah. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek, utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Utang jangka pendek juga disebut sebagai liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Contoh, utang jangka pendek adalah utang usaha, pajak, pinjaman jangka pendek, gaji, dan pembayaran sewa. Utang jangka panjang, utang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contoh, utang jangka panjang adalah utang obligasi dan utang hipotek. Oke, selanjutnya modal pemilik. Modal pemilik adalah komponen ketiga dalam bersama dasar akuntansi. Modal pemilik mewakili jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik entitas bisnis dalam bisnis tersebut. Ini juga mencakup laba atau kerugian yang dihasilkan oleh bisnis dari operasinya. Price adalah pengambilan sebagian modal atau aset pada sebuah bisnis atau perusahaan. Pengambilan modal tersebut umumnya digunakan untuk kepentingan pribadi dari pemilik bisnis atau perusahaan. Pada bisnis perseorangan atau kemitraan, penarikan transaksi ini dilakukan secara tradisional. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang kelompok akun beban. Beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha adalah jenis biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari bisnis. Beban usaha dalam bahasa Inggris disebut sebagai operating expense. Maka tak heran apabila beban usaha ini juga sering disebut sebagai beban operasional. Kegiatan operasional bisnis mandiri merujuk pada aktivitas sehari-hari yang dilakukan dalam menjalankan inti dari bisnis tersebut. Contohnya dalam bisnis manufaktur, kegiatan operasional mencakup produksi barang, pengelolaan rantai pasokan, dan distribusi produk. Sementara dalam bisnis jasa, kegiatan operasional bisa berupa memberikan layanan kepada pelanggan, mengelola jadwal dan tenaga kerja, serta menyediakan dukungan guna jual. Beban di luar usaha adalah biaya yang terjadi tidak terkait langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Misalnya biaya bunga pinjaman, biaya administrasi bank. Contoh beban di luar usaha: beban penyusutan, beban sewa, beban listrik, air, telepon, beban administrasi bank, beban kerusakan, beban penjualan, beban bunga, dan beban iklan. Selanjutnya adalah akun pendapatan. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan usaha perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, penyewaan aktiva, dan aktivitas usaha lain.
Secara umum pendapatan dibedakan dalam dua jenis, yaitu pendapatan usaha dan juga pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan. Dan beberapa contohnya bisa kita lihat seperti penjualan produk atau jasa, pendapatan dari investasi, royalti, langganan atau keanggotaan. Selanjutnya adalah pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan atau disebut juga usaha sampingan. Dengan contoh perusahaan dagangan, namun menyewakan sebagian gedungnya untuk usaha lain. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke proses pencatatan. Nah, pada tahap pertamanya yaitu analisis. Di sini sudah ada contoh dari transaksi yang berisi 5 transaksi dari laundry Habil. Oke, kita masuk pada transaksi yang pertama. Sebagai ekuitas awal, Pak Habil menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 2.500.000. Nah, dapat kita analisis bahwa harta berupa kas bertambah sebesar 10 juta di sebelah debit dan harta berupa peralatan sebesar 2.500.000 di sebelah debit juga, dan modal bertambah sebesar 12.500.000 di sebelah kredit. Nah, transaksi kedua yaitu tanggal 2 Juni dibeli peralatan sebesar 1 juta secara kredit. Nah, berarti harta berupa peralatan bertambah di sebelah debit dan utang usaha bertambah di sebelah kredit sebesar 1 juta. Oke, lanjut kita ke transaksi yang ketiga. 8 Juni pendapatan mingguan sebesar 2.500.000. Berarti harta berupa kas bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan pendapatan jasa bertambah 2.500.000 di sebelah kredit. Oke, kita lanjut ke transaksi yang keempat. Dibayar lunas utang atas peralatan. Seperti yang kita tahu, utang peralatan tadi sebesar 1 juta, otomatis harta berupa ini utang usaha kita berkurang sebesar 1 juta di sebelah debit dan kas kita berkurang sebesar 1 juta juga di sebelah kredit. Nah, lanjut ke tanggal 20 Juni atau transaksi kelima. Habil mengambil uang dari card laundry-nya sebesar 500.000 untuk kepentingan pribadi dia. Otomatis itu akan masuk ke bagian beban prive, yaitu beban prive itu bertambah di sebelah debit dan otomatis harta berupa kas juga berkurang di sebelah kredit. Nah, kita lanjut ke jurnal umumnya. Nah, di sini sudah ada pencatatannya, bisa kita lihat tanggal 1 Juni 2023. Harta kas bertambah debit. Nah, di sini kita tak masukin kasnya di sebelah kiri karena itu bagian dari debit. Untuk bagian kredit kita jorokkan sedikit. Nah, seperti yang kita tahu, kas bertambah 10 juta, otomatis kita masukkan di debit dengan nomor ref 111. Selanjutnya peralatan juga kita letakkan di debit dengan nomor ref 121 sebesar 2.500.000. Karena modal berada di kredit, kita jorokkan sedikit ke dalam sebesar 12.500.000 di bagian kredit. Selanjutnya pada tanggal 2, peralatan tambah di debit, utang usaha tambah di kredit sebesar 1 juta. Nah, di sini sudah ada nih harta berupa peralatan dengan nomor ref 121 kita letakkan di debit sebesar 1 juta. Begitu juga dengan utang dengan nomor ref 211 kita masukkan 1 juta di bagian kredit. Nah, pada transaksi ketiga bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 2.500.000. Oke. Di sini sudah ada kas dengan nomor ref 111 tambah 2.500.000 di sebelah debit dan pendapatan jasa dengan nomor ref 411 bertambah di sebelah kredit. Oke, kita lihat lagi transaksi keempat tanggal 14 Juni, utang usaha berkurang di debit dan kas berkurang di kredit. Oke, di sini sudah ada dengan keterangan pelunasan utang dengan nomor ref 211 karena itu utang ya, utang usaha. Dengan diletakkan di debit sebesar 1 juta, begitu juga kas dengan nomor ref 111 diletakkan di sebelah kredit sebesar 1 juta. Oke, transaksi terakhir yaitu beban prive bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Oke, di sini sudah ada beban prive dengan nomor ref 511 sebesar 500.000 di sebelah debit dan harta berupa kas dengan nomor ref 111 500.000 di sebelah kredit. Oke, saatnya kita pindahkan atau kita posting ke buku besar. Nah, di sini sudah ada buku besarnya.
bisa kita lihat. Nah, oke, kita lihat lagi yang karena kas adalah dengan nomor ref terendah yaitu 11, kita hubungkan semua kasnya terlebih dahulu, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 14 dan 20, debit, kredit. Nah, di sini sudah ada, kita pindahkan sesuai dengan debit dan kredit. Saldo berguna untuk penjumlahan berapa kas yang kita miliki saat ini. Nah, oke, ini sudah. Selanjutnya ada peralatan. Kita cek lagi di sini. Peralatan ada di tanggal 1 dan tanggal 2. Kedua-duanya berada di sebelah debit. Otomatis kita tambahkan di sini. Posting juga. Sini sudah ada, sama-sama di debit, otomatis ditambah jadi 3.500.000 sekarang peralatan kita. Oke, selanjutnya nomor ref 211 yaitu utang usaha ya. Bisa ditambah di sini usaha juga. Oke, ini juga bisa ditambahin opsi. Udah gitu aja. Nah, utang usaha dengan nomor ref 211 di sini sudah kita pilihin. Pertama di kredit dan di debit sebesar 1 juta. Otomatis sisanya habis ya. Oke, di sini saldo kita habis karena utang-utang kita telah lunas ya. Di sini. Intinya masukinnya sesuai dengan debit dan kredit yang ada di jurnal umum ya. Oke, kita lanjut ke modal dengan nomor ref 311, letaknya di sebelah kredit. Hanya itu saja, jadi otomatis kita salin juga di modal di sini tanggal 1 di sebelah kredit. Begitu juga dengan saldo. Oke, selanjutnya dengan nomor ref 411 yaitu pendapatan jasa, hanya ada satu transaksi yaitu sebesar 2.500.000 di sebelah kredit. Sini juga kita taruh. Oke, dengan nomor ref jurnal umum 1, kredit 2.500.000, saldonya juga di kredit 2.500.000. Oke, yang terakhir itu ada beban prive. Di sini tanggal transaksi kelima ya, tanggal 20 sebesar 500.000. Karena hanya satu, jadi kita juga bikin di sini beban prive di debit ya. Kita taruh di debit, saldonya juga di debit. Oke, segitu saja. Terima kasih.